Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Ikaman TV, kembali bertemu dengan kita di sini, dan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai tentang salah satu program unggulan dari Ikaman Center. Hari kita akan membahas dan mengenal tentang program Youth Instruction Inspiration, yaitu sebuah lembaga unggulan yang menghimpun potensi para instruktur yang ada di kawasan atau di komunitas alumni Masjid Medan. Dan tentunya kita tahu bahwa instruktur sangat luas, ya. Ada instruktur di bidang kaderisasi, ada juga di bidang-bidang lainnya, ya. Kita tahu bahwa dulu ada berbagai ekskul dan ada para instrukturnya, ada UKS, ya. Ada juga paskibraka, ada juga pramuka dan sebagainya. Nah, kita berharap nanti di sini akan dihimpun semua para instruktur yang punya kemauan dan kemampuan untuk melatih para pemuda, dan kita akan berdayakan ke depannya nanti. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang program ini, kita akan berbincang-bincang dengan pengurus dari kita sekat dengan yaitu ya. Logonya dia huruf Y, ya, kemudian angka huruf I dan angka 2 gitu ya. Ketika saja yaitu gitu ya, biar lebih akrab dipanggil. Nah, pimpinannya adalah akhi kita, ya, rekan kita, saudara Taufik Mukhtar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Sini sudah juga hadir rekan kita yang akan turut berbincang-bincang tentang program ini. Baik, saudara Taufik, ini kira-kira apa ini tujuan utama dari lembaga ini? Iya, sebelum kita mengenal program-program, kita akan berbicara tentang apa itu, yaitu the Youth Instructor Inspiration. Nah, instructor is apa? Inspiration ini lahir sebagai wadah yang akan memberikan semacam ruang bagi para instruktur yang ada di komunitas Ikatan Alumni Masjid Medan. Terkadang kita punya bakat tapi nggak punya wadah, itu kan sulit untuk mengembangkan. Ya, tapi ada orang yang punya wadahnya besar, orangnya kecil. Nah, ini tidak memberdayakan. Nah, yaitu ini ingin memberdayakan setiap potensi yang ada di komunitas Ikatan Alumni Masjid Medan itu sendiri. Nah, mengapa kita ingin mengembangkan itu? Nah, ini pertanyaan yang sangat mendasar. Yang pertama, ada satu slogan atau mungkin orang sering mengatakan sebuah hadis, ya, bahwa manusia terbaik itu adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Oleh karena itu kita mencoba untuk berbagi tidak hanya ilmu tapi juga skill. Nah, maka dari itu kita ingin membuat satu program-program yang lebih mengena kepada pemuda. Pertanyaan yang kedua, kenapa pemuda? Ya. Ada sebuah pemikiran bahwa pemuda ini adalah tulang punggung dari berlanjutnya dakwah Islam. Ditambah lagi, secara prediksi menurut BPS 2020 sampai 2030 ini akan terjadi perkembangan demografi yang luar biasa. Gitu ya. Jadi apa maksudnya? Bahwa nanti usia produktif itu akan lebih tinggi daripada usia yang lain. Nah, siapa yang akan berkembang itu? Pemuda. Maka kita bangun potensi pemuda dari itu. Adapun program-program itu diantaranya adalah pelatihan dan pembinaan. Saya pikir itu di awal. Oke, jadi ada program pelatihan dan pembinaan, ya, karena itu sangat dibutuhkan. Apalagi kalau kita lihat hari ini, terkadang ada katakanlah beberapa gerakan atau sebuah program pembinaan pemuda, sayangnya tidak continue. Ya, benar sekali. Padahal problem masyarakat kita, pemuda kita ini terus berlangsung. Day by day selalu muncul program, dan ini harus ada penyumbangan untuk pembinaan secara continue. Ini ya. Nah, kalau bicara masalah objeknya, itu kemana ada bisa digunakan atau objek yang kita bina misalnya? Oke, kalau kita karena kita
beranjak dari nama kita instruktur, tentunya lekat sekali dengan pelatihan, lekat sekali dengan pembinaan yang sifatnya skills, walaupun keilmuan kita tidak tinggalkan. Sekali lagi, tentunya objek kita adalah orang-orang yang atau masyarakat yang mengalami perkembangan. Misalnya kita mulai dari anak SD yang baru membangun namanya pemikirannya secara sederhana, kita beri pelatihan juga secara singkat, pelatihan atau bentuknya pembinaan pendekatan. Lalu di anak SMP atau tingkat pelajar dan mahasiswa atau remaja dan pemuda pada umumnya. Nah, menjadi penting kata pelatihan dan pembinaan ini bagi mereka adalah karena waktu-waktu anak remaja atau pemuda ini adalah waktu-waktu perkembangan, waktu-waktu perkembangan. Saya tertarik dengan istilah dari seorang ilmuwan itu bahwa sekolah itu hanyalah waktu luang. Nah, di luar waktu luang itulah yang akan kita pergunakan sebagai basis pembinaan kita. Nah, ini penting gitu. Kenapa menjadi penting? Karena ketika orang mendapatkan ilmu di sekolah dan di waktu-waktu luangnya itu, mereka harus mempunyai wadah untuk memfollow up ilmu-ilmunya itu. Nah, kita hadir di situ. Ya, jadi pemuda, remaja, dan usia perkembangan ini menarik untuk kita latih sehingga berkembang skill dan kemampuan. Oke, berarti lembaga YAIDU ini menyiapkan beberapa program berkaitan dengan karakter usia, jenjang kelas dan sebagainya. Nah, kalau bicara konsentrasi atau konten utamanya apa nih yang mau kita bina? Kan sudah ada pelajaran-pelajaran yang berbasis kompetensi di sekolah. Kan? Karena kan ada dua hal penting, ada karakter, ada kompetensi. Nah, kalau YAIDU sendiri gimana? Adapun yang mau kita kembangkan di sini, selain basisnya kompetensi atau keilmuan, kita akan mengembangkan keilmuan itu menjadi diri atau karakter diri bagi setiap remaja atau pemuda yang kita latih itu. Kata Imam Al-Ghazali tadi itu orang berilmu itu sifatnya sesuai keilmuannya. Maka akan kita dapatkan kompetensinya, lalu kita kembangkan karakternya. Satu contoh misalnya pembinaan remaja masjid. Sekarang ini banyak kita temui kawan-kawan kita yang membina remaja masjid, tapi membangun organisatorisnya saja. Sehingga yang mendapatkan hasil pembinaan itu hanya di tingkat top manajemennya atau pengurusnya saja. Sementara di anggota itu sering terjadi remaja yang tidak mempunyai jenjang karir atau organisasi yang memiliki karir yang jelas. Maka kita akan melakukan pendekatan, kita beri mereka kompetensinya atau keilmuannya, kita bangun karakternya berasaskan kompetensinya seperti itu. Oke, berarti konsentrasinya adalah pembentukan karakter. Yang dalamnya mungkin ada leadership, ada motivasi dan sebagainya. Baik. Nah, kalau misalnya nih biar para netizen juga paham ya, secara gamblang, misalnya programnya apa-apa aja, program gitu ya, apakah pelatihan ini, pelatihan itu. Di awal ini kita karena kita mendekati bulan suci Ramadan ini, sebenarnya kita banyak sudah merencanakan program yang sifatnya pendekatan kepada remaja masjid atau remaja pada umumnya. Akan tetapi kita kan sekarang ini terbentur dengan kondisi gitu. Tetapi kita punya rencana sebenarnya. Kemarin kita sudah berencana dengan tim pengurus. Ya. Kita sudah punya program, misalnya ada istilah ngabuburit bermakna. Ngabuburit bermakna itu adalah kegiatan yang ketika anak remaja menggunakan waktu-waktunya itu untuk nongkrong di pinggir jalan, bersenda-gurau dengan tidak perlu, kita punya program itu ngabuburit bermakna itu menunggu berbuka sambil mendengar kajian-kajian inspiratif, lalu sambil tadarusan. Ya. Atau yang kedua, kita punya program pembinaan remaja masjid yang
mungkin selama ini kita mendengar namanya pembina remaja masjid atau pelatihan di remaja masjid seperti pesantren itu berkonsentrasi, namanya pesantren bisa berkonsentrasi. Kita ada keinginan kalau kondisi nanti Allah mengabulkan kondisi kita ini semakin baik ketika menuju Ramadan, kita akan membuat pelatihan Sabtu Minggu. Oh, Sabtu Minggu. Sabtu Minggu, ya, Sabtu Minggu. Jadi mereka kita mabitkan malam membina iman dan takwa, ya, selama Sabtu Minggu itu sambil kita beri pelatihan-pelatihan praktis, misalnya fikih praktis, ibadah praktis, atau manajemen praktis untuk pembinaan masjid. Dan itu simultan setiap Sabtu Minggunya. Nah, pesertanya kita bangun seleksi secara secara kompetensi dan karakter tadi. Jadi di ujung kita mendapatkan hasil yang memang benar terdoa. Lalu juga kita akan berencana kita akan membuat kelas kajian tematik. Kelas kajian tematik. Iya, kelas kajian. Ketika mungkin remaja masjid itu tidak punya waktu Sabtu Minggu, kita beri media gitu di Common Center ini kan bangunan kita cukup baik ya, ada di ruangan yang masih belum kita pergunakan, bisa kita buat kelas tematik. Ya, seperti orang sekolah, tapi mereka datang misalnya 2 jam sekali atau 3 jam sekali membahas fikih praktis dan sebagainya. Ada juga kelas inspiratif. Ya, kelas inspiratif ini membangun karakter dari segi pembinaan motivasi. Karena kan orang juga butuh motivasi, belajar butuh motivasi, ibadah butuh motivasi dan sebagainya. Nah, jadi karakter terbangun di kelas-kelas ini gitu. Ya, kalau tadi di tematik dia punya kompetensi, di inspiratif dia punya karakter. Jadi kita beri ilmunya, mereka prakteknya dan akan menjadi karakter ke dalam kepribadiannya. Saya pikir itu beberapa yang akan kita buat ke depan. Berarti ini semua bisa dimanfaatkan untuk umum juga boleh ya, tidak hanya untuk ya. Terbuka untuk umum, malah kita terbuka untuk umum. Jadi kalau seandainya kita tidak terbuka untuk umum, bukan dakwah. Maka transformasi ilmu itu tidak hanya di komunitas kita, tapi kita sebarkan ke yang lain. Dan tentunya yang paling lazim dan rutin yang sering dimintakan untuk di internal alumni kita saat Ramadan adalah tentunya pesantren kilat ya. Iya. Sejauh mana yang akan disiapkan tim yang nanti bayangan dari Abi Taufik untuk bekerja? Iya, kalau pesantren kilat ini saya rasa kita di Ikaman ini sudah sangat familiar ya. Nanti kita menjelang Ramadan kalau Allah mengizinkan waktu untuk kita baik, kita sebenarnya kita ingin mengumpulkan potensi di pesantren. Kita hubungi semua alumni-alumni, apalagi jejaring alumni ini kan walaupun dia ada pembinaan yang secara internal kuat seperti KKD ya, sudah ada oleh satu, tapi juga kan alumni ini sudah berkembang di berbagai organisasi, di kampus ya, di kampus, di lingkungan kantor juga saya melihat banyak anak anak itu seperti ada jadi ustadz aktif dan segala macam. Jadi nanti kita coba kumpulkan dan melalui media ini kita sampaikan kepada alumni-alumni yang memiliki potensi sebagai seorang instruktur, mari bergabung bersama kita di sini, kita sama-sama mengembangkan dan berdakwah bersama-sama. Ya, jadi ke depan setelah kita tahu atau kita sambil learning sambil berjalan ya, sambil berjalan kita melakukan pendataan, nanti setelah itu kita melakukan filterisasi atau kita mana orang yang punya kesempatan, mana yang mengisi kelas inspiratif dan sebagainya, bekerja sama juga dengan P2 ini program dari Kaman itu. Jadi sambil berjalan ini sedang kita kumpulkan seluruh alumni yang memiliki kemampuan instruktur. Dan saya pikir di lembaga YAI ini sudah mempersiapkan pesantren kilat yang spesifik ya, lebih unik. Kalau boleh saya tanya, kira-kira apa keunikan yang mau dibuat ke depan nanti? Kalau kita ke depan kita akan, jadi saya sebagai ketua lembaga itu melihat program Ikaman ini kan saling mendukung ya. Kita punya venture yang punya basic output yang kuat, jadi terbangun karakter di sana. Kita punya ILC
pelatih-pelatih yang sudah profesional di bidangnya. Jadi nanti kita akan bersinergi gitu. Selama ini kan orang berpikiran pesantren kilat itu ya top bidang agama gitu. Ya. Tapi kita nanti akan menggabungkan potensi itu. Bahkan ada ikaman kayak Ya, kumpulan para dokter ini. ya. Apalagi di tengah situasi seperti ini, Germas itu gerakan masyarakat sehat itu penting Ya. bagi kita. Selama ini kita kan abai, padahal Islam itu sudah mengajarkan kesehatan yang luar biasa. Cuci tangan itu kan sunnahnya orang Islam, Ya. menyela-nyela itu, membersihkan itu kan. Nah, mungkin nanti ada dokter juga yang menerangkan seperti itu. Ya, jadi tidak hanya bicara soal agama ansih, artinya keilmuan ansih, tapi juga agama itu luas pola pikirnya. Ya, seperti kita libatkan ikaman care, ada potensi dokter di sana, ada guru, Betul. ya, karena ada khas itu di pelatihan setiap anak itu ada satu materi yang dinamakan problem solving, Ya. ya, memberikan semacam keilmuan bagaimana lari atau keluar dari masalah. Ya, mungkin guru-guru pendidik itu kan sangat mumpuni karena dia dekat dengan. Atau ada lagi semacam materi seperti belajar efektif. Ya. Itu juga penting. Gitu. Dan kita ada bimbel ya. Iya, kita punya bimbel. Dan yang terakhir untuk membentuk karakternya itu juga bisa kita nanti padukan dengan inspiration adventure ini yang Ya. bisa kita sentuhkan karakter-karakter yang sifatnya games. Jadi sangat padat gizi sumber gila dan lulusan ya. Dan melibatkan tidak hanya instruktur di bidang agama, Iya. ya. Wah, ini menarik sekali. Nah, sahabat rekaman TV sekalian dan juga para alumni, artinya ini produk ini pelatihan yang ada di FTV akan bisa bermanfaat buat siapapun ya. Oke. Jadi bisa digunakan di sekolah buat para guru yang mengajar sekolah masing-masing, atau bahkan juga buat keluarga besar di instansi kedinasan dan juga mungkin perusahaan-perusahaan yang mana alumni kerja di situ gitu kan. Contohnya memang selama ini misalnya kita pernah terlibat untuk setiap tahunnya gitu ya pesantren kilat di keluarga besar LN. Yaitu ini adalah dengan para alumni masuk pembinaan. Nah, kedepannya kita mungkin bisa dihimbau lah, mungkin ketua itu sendiri menghimbau para alumni kita yang membutuhkan kira-kira. Ya, bagi seluruh alumni ya, baik dari tahun berapa ya, 90-an atau 80-an ya, kita berharap kita punya wadah hari ini. Kita punya wadah. Kita berharap wadah ini sebagaimana slogan kita adalah menjadi ukhuwah menebar dakwah, itu yang selalu kita dengar dalam berbagai pertemuan di ikatan alumni satu Medan itu. Kita ejawantahkan lewat wadah ini, dan kita berharap kita mohon bantuan dari abang-abang, kakak-kakak ya, yang sekarang ada di akademisi, ada di teknokrat, ada di berbagai bidang, dan di guru atau semua lembaga yang ada. Kita berharap bisa membantu kita untuk hal ini, artinya bisa berkontribusi untuk mengembangkan wadah ini ya, Sinergi. Iya, bersinergi. Kita punya call center yang nanti sebagai sebagai wadah untuk tempat komunikasi kita ya. Kita berharap semua kakanda ya yang ada itu bisa menghubungi kita agar kita semakin berkembang ya. Kita mengajak semua kakanda ikut membantu kita, tidak hanya membantu kita sebenarnya, tapi membantu perkembangan dakwah Islam ke depan yang akan datang. Jadi buat para alumni sekalian, nanti yang ingin kontak langsung bisa melihat di bawah ini ya, nomor kontaknya yang mungkin sekarang sudah bisa nanti ya, bisa hubungi untuk prepare menjelang misalnya Ramadan. Iya, 24 jam kita sediakan. Dan menurut saya juga ini adalah program yang membantu para alumni sekalian yang ingin mengembangkan kegiatan yang sangat produktif di internal masing-masing. Jadi tidak hanya membantu kita, tapi kita juga siap membantu para alumni untuk menguatkan atau mengembangkan syiarnya di kegiatan masing-masing. Oke, di sini ada para generasi muda, para alumni juga. Kira-kira ada yang mau bertanya tentang program ini yang bisa dilihatkan dengan komunitas
Boleh silakan. Ya, kalau dari segi pribadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Saiful Azhari, alumni IPAN 1 sampai 2015. Bicara mengenai ya itu ya, yaitu merupakan lembaga program, salah satu program unggulan yang hari ini menjadi apa ya, di salah satu senjata Ikaman Center, sebuah wadah bagi para instruktur. Nah, jadi harapannya saja, ini harapannya semoga bisa menghimpun para instruktur dari berbagai macam kalangan. Nah, hari ini kan banyak stigma bahwasanya instruktur itu hanya Bidang agama. iya berkaitan dengan keagamaan. Nah, bahwasanya hari ini kita jangan bicara itu dulu kan, bahwasanya kita banyak dilanjut dari berbagai macam kalangan, dan hanya dari bidang keagamaan saja. Nah, jadi diharapkan kedepannya bahwasanya itu bisa menampung struktur dari seluruh elemen yang ada di terima kasih. Itu saja seperti itu. Ya, berarti begini, saya jadi ingat kembali bahwa ternyata bisa kita bantu tidak hanya kegiatan remaja masjid, ya, pesantren kilat dan sebagainya. Ternyata saya lihat banyak juga sekolah-sekolah yang butuh para pelatih di ekskul masing-masing, kan gitu ya. Sering mencari mana nih yang bisa melatih membantu di sekolah ini, kira-kira gimana? Iya, saya kebetulan kan guru juga ya. Saya melihat memang ada potensi di situ. Tapi yang pertama ingin saya katakan menanggapi dari kakanda saya tadi bahwa seharusnya kita lebih terbuka. Saya rasa saya katakan tadi bahwa kita terbuka untuk semuanya. Ya. Bahwa semua potensi di Ikaman ini pasti akan kita masukkan atau kita libatkan berkali. Ya, nanti kakanda-kakanda sekalian yang menyimak siaran ini, ya kita punya Ikaman ini ada 9 program unggulan. Silahkan bergabung di semua itu dan kita akan bersinergi, saling bersinergi. Jadi instruktur ini tidak hanya tidak hanya tok berbicara soal pelatihan agama ansih tadi, kan saya katakan tadi, tidak. Kita akan bersinergi kepada semua program dan situ potensi yang alumni IPAN ini akan kita gali, akan kita sinergikan bersama-sama. Nah, lalu pertanyaan yang tadi, program pembinaan di sekolah-sekolah ini menarik sebenarnya. Ya. Ya, tapi Kita kita itu menjadi program wajib loh. iya benar ada OSIS. Saya juga mengalami itu, ada beberapa sekolah yang OSISnya itu hanya pelang saja ya, tapi pembinaannya tidak ada. Nah, kita akan masuk ke sana, tapi ini kan ada formalitas yang sedang kita bangun gitu. Ya. Kita harus membuat komunikasi tentang hal ini. Mudah-mudahan nanti kita banyak mendapat informasi juga kepada kakanda-kakanda yang ada di struktur pendidikan atau dewan pendidikan dan sebagainya yang berkaitan dengan pendidikan, itu bisa memberikan masukan kepada kita. Ya. Nah, kenapa? Karena memang penting sekali, seperti saya katakan tadi, ada usia SMP itu kan sudah ada OSIS di sana. Betul. Tapi terkadang kita hanya tahu namanya OSIS saja, ketua sekretaris bendaranya ada, Betul. tapi kegiatan tidak ada. Madingnya ada, tapi madingnya tidak berisi. Ya, jadi nanti kita akan sinergikan itu. Dan kita punya program untuk itu. Nanti kita buat silabusnya, kita lakukan pendekatan kepada sekolah-sekolah yang ingin melakukan pembinaan. Saya pikir itu. Oke, dan kita juga akan meng-up ya, potensi instruktur kita ya. Benar sih. Jadi di sini misalnya ada kakanda Tommy, Iya. kemudian ada kakanda Adinda Kaja gitu ya. Yang itu juga punya minat yang sama kan. Artinya semua alumni bisa belajar untuk bersinergi gitu. Ya kita learning by doing. Kita memberikan ilmu, memberikan pelatihan, kita juga terus mengembangkan diri. Dan saya lupa, ada program workshop nanti yang akan kita bangun di sini. Workshop itulah akan menggali potensi. Ya. Rencana kita kalau kondisi kita sudah semakin normal, kita akan undang sekolah-sekolah di setiap kajian kita di sini. Jadi kita kan ada pertemuan rutin, kita undang sekolah-sekolah untuk kita workshop. Nah, nanti pelatihannya itu kalau kita sudah pernah workshop bareng biasanya kan lebih nyata. Saya pikir itu. Oh, berarti ke depan akan mengundang ya? Iya. Dari sekolah-sekolah itu sangat menarik sekali. Oke. Baik, ada lagi dari pekerja?
Yang mau bertanya? Atau sudah dikepadanya dulu? Iya. Oke, baik ya. Sahabat Iqamah TV, kita sudah mengelaborasi tentang lembaga ini dan saya pikir ini luar biasa, sangat menarik sekali ya. Jadi kawan-kawan alumni bisa nanti yang mau bergabung boleh gitu ya, untuk menjadi tim struktur mau belajar gitu ya. Dan tentu ketika mau diberdayakan ke lapangan ada persyaratan-persyaratan khusus ya. Artinya kita juga tidak ingin memberikan yang kurang siap ke lapangan gitu ya. Harus dilihatin dulu, ada waktu internal kita gitu. Ya. Dan perlu saya tandaskan kita profesional di sini. Oke. Lembaga ini lembaga profesional. Artinya kata profesional itu secara struktural kita matang, secara konten atau secara hasil produk dari kita juga kita akan matang. Semua akan matang apabila ada perencanaan, ada satu manajemen yang mumpuni. Nah, jadi setiap yang bergabung juga akan kita buat pertemuan rutin. Tidak bisa kita misalnya seperti menambal seng yang bocor. Nah, begitu hujan baru ditambal, kita enggak. Kita akan buat pertemuan rutin, baru yang aktif dalam pertemuan rutin itu ya akan kita pertimbangkan. Sekali lagi saya katakan kita pertimbangkan, nggak bisa kita pertimbangkan untuk mengisi beberapa kegiatan itu. Berarti kita coba bangun budaya baru ya, bahwa kita punya potensi dan kualitas yang terbaik gitu ya. Nggak ada lagi istilah ujuk-ujuk gitu ya. Oke, baik. Menarik sekali buat sahabat Iqamah TV, dan kita juga mohon dukungannya buat kita semua agar program ini bisa bermanfaat seluruhnya. Dan buat adik-adik atau rekan-rekan alumni yang punya potensi sebagai instruktur di bidang apapun, bisa main ke sini ya untuk ketemu pengurus dari lembaga yaitu ya. Dan insya Allah kedepannya akan bisa kembali lebih baik. Saya pikir demikian bersama kita dalam beberapa menit ngobrol tentang lembaga kebudayaan struktur muda ya di masa ini, dan insya Allah kedepannya kita akan elaborasi lagi dalam program-program yang spesifik ya yang akan di-launching. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la